Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Awalnya, kompas kami mengarah ke dinginnya pegunungan Bogor. Namun rupanya, kami belum berjodoh di sana. Takdir justru menyeret kami turun ke pesisir, menuju tanah para Jawara di bawah bayang-bayang Kesultanan Banten. She gives me loving like I ain't ever had. She toss me to the curb like a dirty dish rag. Say, boys, it's a juice. Masih bersama Bibul, sang penunjuk jalan. Every night she makes me feel Ya like a mungkin king. salah satu tempat healing dari kesibukan kota. Very next morning, tell me, boys, what you think? Is the juice Kami mendarat worth di Serang. Iya, sebelah kanan bentengnya. Oke, apalagi bos? Dan kita masuk di perjalanan kedua, di tema sehari menjadi santri. Tiba di lokasi, kami disambut dengan sosok kiai muda yang biasa disapa dengan Kang Aji Inu. Beliau menyambut kami di sebuah bangunan bernuansa bambu. Sore itu pesantren sedang sibuk bersolek. Santri kecil hingga dewasa semua turun tangan. Ada yang jadi teknisi listrik dadakan, bergulat dengan rumput liar, yang pasti bukan rumput tetangga. Semua sibuk berbenah. Dan Kang Aji, bagi seorang komposer, semuanya manut dengan instruksi beliau. Kata Kang Aji, ini yang namanya ngaji alat, persiapan haul Imam Ghazali. Sebuah definisi bahwa ibadah tak melulu soal memegang pena, tapi juga memegang cangkul, kabel, serta perkakas lainnya. Sore itu tak terasa perbincangan awal kami ditutup dengan persiapan sholat maghrib. Sungguh syahdu. Suasana menjelang malam dan tempat sholat yang terbuat dari bambu itu memiliki rasa tersendiri saat saya ikut berjamaah di dalamnya. حي على الفلاح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Namun ada satu plot twist yang tidak ada di skenario saya saat itu. Niat hati ingin digembleng ngaji kitab sampai pusing. Ternyata malam Jumat adalah hari libur nasional bagi para santri di sana.
Bagi mereka, ini kemerdekaan. Namun bagi saya, si pencari konten, ya ini sedikit masalah. Saya gagal merasakan sensasi jadi santri tulen. Tak mau larut dalam kecewa. Malam itu, tim saya bergerilya ke arah dapur. Di sini, kemandirian bukan hanya sekedar soal teori. Mereka masak sendiri, berbagi jadwal, berbagi nasi, lauk pauk. Romantisme pesantren yang sesungguhnya ada di kepulan asap dapur ini. Malam makin larut, mata enggan terpejam. Saya justru terjebak obrolan dengan seorang santri. Santri banget. Hampir lulus jadi santri. Nah ini anak buah nih. Namanya siapa? Namanya Zainal. Wah, Bang Jai. Bang Jai ya? Iya Bang Jai. Bentar baru juga 4 tahun. Iya. Kalau saya gitu, kalau mondok dimanapun itu gimana diusirnya? Kalau diusir udah keluar. Oh gitu. Ya. Kalau nggak diusir udah jangan keluar, ngapain gitu kan? Saya di sini kuliah. Kuliah. Ya, jadi mondok sambil kuliah. Mondok Bukan sambil- kuliah sambil mondok ya, bukan. Beda-beda. Iya. Mondok. Oh berarti mondoknya utama. Iya. Masya Allah. Gitu. Pertama tentu ya. Mungkin ini takdir dari Allah ya kesini gitu kan. Lunasi dari Allah kesini. Tolong kesampingkan takdir ya. Iya, iya, siap. Wah udah mau takdir udah nggak ada pertanyaan Oh, iya, berikutnya Nal. Lu nyusahin gue jangan di dalam masih di luar masih nyusahin Nal. Takdir Allah. Oke, takdir Allah. kenapa saya milih ini? Karena saya tertarik Masya Allah. dengan gaya-gaya orang tua terdahulu kan, gaya-gaya mondok seperti ini kan, berbaur dengan alam gitu kan. Jadi kayak kita itu bukan ngaji huruf Arab aja kan, tapi kita juga harus ngaji alam gitu kan. Gitu. Artinya kembali ke definisi Iya. mengaji. Iya. Artinya ada yang dikaji. Mm-mm. Enggak tuh. Geser dikit. Aduh soleh banget yang ini mah. Kebetulan Masya Allah. kebetulan Kang ya, kalau asli sih di Pandeglang mondok itu Kang, berhubung ke sini itu tugas mengajar di yayasan. Akhirnya setiap kan di sini kan ada rutinan namanya kenduri hikam tiap malam Selasa sama malam Sabtu. Suka ikut tuh rutin. Akhirnya ngobrol lebih dalam sama Kak Haji sehingga tertarik lah gitu ke sini. Oh, berarti statusnya itu sebenarnya awalnya itu karena kalong. Gitu. Bolak-balik aja dari rumah gitu. Kebetulan itu kan Uwa meninggal ya Bang. Gitu. Akhirnya sebelum meninggal itu ada wasiat pengen digantiin ngajarnya sama Aris katanya gitu. Akhirnya dari wasiat itulah beranjak saya izin ke guru pamit untuk mengajar di yayasan ini, Yayasan Banten. Oh, berarti sudah selesai di Pandeglang. Ya kalau dibilang selesai gimana Bang ya? Karena emang salaf itu nggak ada selesainya Bang. Oh, gitu. berarti salah Gitu, juga sebelumnya. Iya salah Bang. Ini salaf tulen. Gitu. Berapa tahun dulu salah Pak? Kurang lebih dari lulus SMA 2019, berarti hampir 5 tahun. Jadi waktu itu habis lulus SMA, saya daftar kuliah ke UIN, nggak keterima Bang. Akhirnya ngapain ya di rumah akhirnya? Udah mondok aja lagi gitu. berarti tadinya pelarian, Bang. Tadinya pelarian. pelarian. Gitu. Setelah mengenal salaf lebih dalam ternyata indah Bang. Oh, Jadi Masya keindahan Allah. itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masuk Paris. Nah, sabar ya. Fokus itu di salaf di Pandeglang itu yang ditekankan itu sorogan Kak. Sorogan itu dalam arti Sorogan itu apa? Sorogan itu talaki ke guru. Jadi kitab itu bukan ngaji satu majelis. Biasanya kan ramean nih santri ngaji guru Iya. bacain, kita Iya. satu-satu. Oh iya, pesantren yang salaf seperti itu ya berarti ya. Dari huruf ke hurufnya kita sorogin gitu. Iya, Dari iya. huruf ke hurufnya gitu. Paling makanya kalau ngaji sama guru itu setiap ba'da maktubah atau ba'da 5 waktu itu ngaji Bang.
ngaji balagannya itu cuman sehabis isya, sisanya 4 waktu kita sorogan sama guru yang turun langsung itu bang. Hadusan Bini masih guru yang turun. Total santri berapa dulu di sana? Total santri kurang lebih kalau misalkan dihitung sampai bolak-balik bang ya, kadang kan ada yang orang kampung nih, bajunya mah di sini, tapi orang yang nggak ada, tapi bolak-balik aja gitu. Kalau di total itu kurang lebih 30. Kurang lebih. Berarti sorogannya tuh ganti-gantian. Iya, Misalnya hari ini 3-3 bang, 3-3. per 3 selesai sholat per 3 orang, nanti selesai sholat lagi 3 orang yang berbeda, selesai Enggak sholat bang, lagi. jadi subuh nih misalkan ya, itu dihabisin santri, misalkan ada 20 orang di majelis dihabiskan bang, kadang bisa sampai jam 9 guru itu duduk itu bang, Untuk dengerin. itu bang. Masya Allah. Kita tuh ditekankan bisa baca Quran dulu minimal. Gitu bang, kita nggak bisa karena pengalaman guru itu loh banyak bang yang baca kitabnya lancar, tapi ketika makhraj huruf, tajwid segala macam, ternyata setelah diriset sama guru itu batik yang salah bang. Jadi akhirnya guru itu menekankan untuk ibtidak Quran dulu 5 waktu itu bang. Tetap guru gitu yang wagahin. Tahadusan Bini Imah itu punya guru bang, gak gengsi bang. Ada yang masih ikron dipagahin bang, abah tasa jahau itu bang. Biasa kan diserahin tuh bang ke kakak murid. Itu alhamdulillah punya guru, masya Allah sangat luar biasa. Mau dari awal juga mau dari awal gitu tetap bang. Itulah kelebihan sorogan tuh gitu bang. Maksudnya misalkan kemampuan A, misalkan ikro, ini Quran, jadi beda-beda gitu bang. Kadang di sini Al-Quran, di sini ngaji kitab bang, di sini tasrif sorob, itu guru itu. sekali waktu. Sekali waktu itu bang, dihabiskan itu santri di majelis. Itulah makanya saya salaf itu ternyata luar biasa. Banyak gitu, orang-orang luar biasa iya. dia. Istiqomahnya yang luar biasa. Masya Allah. Obrolan yang awalnya renyah berubah menjadi sendu. Ternyata ini malam terakhirnya. Besok ia pulang, lulus. Sebuah ironi. Saya baru datang untuk belajar, dia justru bersiap pergi meninggalkan pelajaran. What good is true without love? Jam 2 pagi berlalu begitu saja. Aneh. Waktu seolah berjalan dengan cepat ketika kita menemukan kawan bicara yang tepat. Fajar pun menyapa dan para santri mulai dibangunkan untuk rutinitas sholat berjamaah. Kembali lagi, sehabis sholat, mereka biasanya memiliki rutinitas, sorogan atau ngaji. Namun Jumat adalah hari kemerdekaan mereka. Matahari sudah memancarkan sinarnya, dan para santri kembali ke rutinitas. Sebagian berangkat sekolah formal, ke madrasah sanawiyah atau aliyah. Namun ada juga mereka yang berkuliah, dan mungkin sebagian dari mereka warga lokal. Langit Banten pagi itu
terlalu cantik untuk kami lewatkan. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 dan kami diajak sarapan bersama oleh Kang Aji. Dan kurasa ini kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan beliau. Sebenarnya aktivitas ini terasa lebih syahdu kalau kita lakukan semalam. Namun sayangnya tadi malam Kang Aji mendapati sekelompok tamu yang berjumlah sekitar 11 orang. Mereka sudah datang dari jauh dan alangkah baiknya kalau kami yang mengalah. Karena kami merasa obrolan santai ini bisa dilakukan esoknya.